Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Elis Rukmana, SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi, berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Cileunghas, Sukabumi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ajar Dewantara di modul 1.1 di materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Selamat menyaksikan. Dalam merefleksi, saya memiliki 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ajar Dewantara? Oke, baik teman-teman semua. Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, marilah kita simak video berikutnya. Terima kasih. Pada pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya sangat mendominasi pembelajaran kelas atau disebut juga dengan teacher center. Kemudian pembelajaran hanya mengukur pencapaian KM saja, aspek kognitif dominan. Jadi saya menganggap siswa yang memiliki nilai yang tinggi saat ulangan ataupun saat ujian, SAS, kemudian TS dan sebagainya, itu merupakan siswa yang baik atau siswa yang memiliki nilai tertinggi. Jadi pencapaian KKM-nya sangat saya perhatikan. Kemudian saya kurang memahami karakter siswa. Di sini kenapa saya sebut kurang memahami karakter siswa? Karena saya melihat objektif, subjektif terhadap siswa, tidak objektif. Jadi saya melihat siswa yang rajin sekolah, kemudian penampilannya yang menarik, penampilannya yang rapi, itu yang saya perhatikan dan akan saya kasih nilai lebih besar daripada siswa yang lain. Kemudian yang selanjutnya, siswa kurang aktif, terlihat pasif dalam pembelajaran. Itu mungkin karena metode yang saya gunakan tidak merangsang mereka untuk aktif atau mengumumkan pendapat mereka tentang materi yang dipelajari pada saat itu. Kemudian saya lihat juga motivasi belajar dari siswa saya itu rendah, di mana saya lihat kejenuhan di kelas. Kemudian banyak siswa yang menguap, ngantuk dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya berpikir bagaimana cara untuk merubah. Kemudian suasana kelas yang tenang, siswa yang nurut merupakan orientasi guru dalam kelas. Jadi saya melihat, memikirkan kalau suasana kelas tenang, siswanya nurut, apa yang saya inginkan, berarti pembelajarannya hasil. Itu saya sebelum mempelajari modul 1.1. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang belum saya terapkan di kelas dan insya Allah akan saya terapkan. Di antaranya adalah, nah ini gambar menjelaskan saya waktu sebelum mempelajari modul 1.1, di mana saya terlihat duduk saja di bangku atau di meja guru, kemudian anak-anak memperhatikan kepada saya ke depan, kemudian tampak juga ada yang di depan lagi menguap. Mungkin mereka merasa jenuh dengan pembelajaran yang saya berikan dan saya hanya melakukan ceramah, kemudian siswa disuruh memperhatikan saya di depan. Ini adalah gambaran saya waktu sebelum mempelajari modul 1.1. Inilah suasana belajar di kelas. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, saya membuat gebrakan
atau perubahan. Apa saja? Yuk kita lihat yuk. Ya, setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya membuat suatu konsep. Dan konsep itu harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya merubah pikiran, di mana saya berpikir bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi siswa bisa merdeka belajar, bisa mencari sumber belajar baik dari guru, dari internet, dari buku, dari alam sekitar, dari adat istiadat sekitar, dari kearifan lokal dan lain sebagainya. Jadi saya menanamkan kepada siswa bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, ada pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau yang dikenal student center. Jadi saya merancang sebuah model pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang bisa merangsang siswa aktif, siswa kreatif, dan siswa belajar dengan penuh keyakinan bahwa mereka bisa menemukan dan memecahkan masalah atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi keaktifan siswa itu yang utama. Kemudian yang ketiga, menghargai setiap karakteristik siswa. Jadi saya mulai setelah mempelajari modul 1.1, saya sangat menghargai setiap karakteristik siswa yang berbeda di kelas. Kemudian yang kedua yang saya rubah adalah merubah perilaku. Ya, merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, di mana yang perlu diketahui pada saat ini anak-anak hampir semua memiliki HP Android. HP Android saya maksimalkan untuk membantu proses pembelajaran, di mana HP Android bisa digunakan untuk mengakses link, pretest, post-test, ujian, kemudian mencari materi-materi yang belum ditemukan di buku, mencari referensi video dari YouTube dan lain sebagainya. Kemudian mengemas pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini saya membuat ice breaking. Jadi ice breaking itu saya berikan di awal untuk merefresh kembali kesiapan mereka belajar. Kemudian di tengah supaya mereka tidak mengalami kejenuhan atau kengantukan, dan di akhir sebagai pengembalian refreshing mereka seperti di awal. Nanti di setiap langkahnya saya akan menyisipkan ice breaking tersebut. Kemudian saya akan menggunakan juga pembelajaran yang interaktif, yang media-medianya saya ambil dari perkembangan teknologi yang ada. Contohnya penggunaan Canva, presentasi interaktif, kemudian nanti akan menggunakan video dan audio yang tersedia sesuai dengan perkembangan zaman. Dan siswa diharapkan bisa mengikuti pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Nah, untuk melihat perubahan saya sudah melaksanakan perubahan pikiran dan perubahan perilaku. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, biar semangat kita lakukan ice breaking. Silakan Anda berdiri semua. Ya. Ice breaking ya. Minggu yang lalu kita sudah melakukan ice breaking tentang apa kemarin? Tepuk tangan 1, 2, 3. Sekarang masih berhubungan dengan tepuk tangan. Karena tepuk tangan itu sangat ampuh. Untuk apa? Tepuk selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalau saya sebut selamat pagi, Anda tepuknya 1 kali. Selamat siang, Anda tepuk 2 kali. Selamat malam, Anda tepuk setengah atau tidak bersuara. Ya. Wildan salah ya, tapi gak apa-apa. Konsentrasi. Mungkin Wildan masih tidur, belum bangun. Ya, oke. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Konsentrasi semua. Silakan duduk kembali. Dimulai dari sekarang. Silakan. Wildan ganteng, apa itunya? Siapa ini?
Siapa? Udah? Selesai. Pretest sudah selesai. Itu merupakan kemampuan dasar Anda sebelum menerima materi hari ini. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, coba Anda perhatikan layar di depan. Oke teman-teman, setelah kita melihat video yang tadi, perubahan cara mengajar, cara berpikir, dan cara berperilaku saya di kelas, kali ini saya menjawab lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang dapat segera saya dapat terapkan agar mencerminkan pemikiran KHD dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya pertama, saya akan memanfaatkan teknologi kita dalam pembelajaran. Di antaranya penggunaan HP Android untuk mengakses seluruh pembelajaran yang ada. Seperti mengakses link absensi, kemudian mengisi pretest, mengisi ujian, bisa berupa kuisis, dan lain sebagainya. Kemudian merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya akan menggunakan presentasi dari Canva yang akan mengkolaborasikan antara video dan audio serta kejadian-kejadian viral yang bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran berupa video dan audio yang akan saya tampilkan dan nanti dianalisis oleh siswa yang saya kemas dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang selanjutnya, mengkolaborasikan materi pelajaran dengan kearifan budaya setempat. Jadi nanti saya akan mengkolaborasikan dengan kearifan lokal yang tersedia di sekitar sekolah ataupun yang dimiliki oleh anak-anak di sekitarnya. Kemudian menerapkan pendidikan yang menuntun bukan menuntut seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian memahami siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan cara tidak memaksakan cara belajar yang zaman dahulu, di mana zaman dahulu adalah guru adalah gugu ditiru katanya. Apapun yang guru lakukan itu yang terbaik. Akan tetapi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa kita pada modern ini, pada zaman modern ini. Disesuaikan juga dengan kodrat alam yang tersedia di sekitar siswa tempat kita mengajar. Kemudian akan melaksanakan ice breaking di awal, tengah, dan akhir pembelajaran supaya siswa terus terjaga semangatnya, motivasinya, konsentrasinya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dari paparan di atas kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yuk kita lihat slide berikutnya. Oke teman-teman, kesimpulan dari slide demi slide yang telah saya tampilkan. Yang pertama saya menyimpulkan pendidikan merupakan kegiatan menuntun anak atau siswa sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, perlunya menanamkan budi pekerti terhadap pendidikan. Yang ketiga, pendidikan yang humanis dengan konsep AMONG, memberi tauladan, memberi semangat, memberi dorongan, dan memberi motivasi. Dan itu semua kita harus lakukan pada saat ini, pada zaman ini, pada detik ini, yang disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan menciptakan siswa-siswa lulusan terbaik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Demikian kesimpulan ataupun refleksi dari modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.